Oke, baiklah, kembali lagi bersama saya Tahu Coding. Kayaknya kerekam ya audionya. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengintegrasikan API-nya si Raja Ongkir ke project kita. Kita masih menggunakan HTTP client bawaan si Laravel 7. Hanya saja kenapa saya bikin tutorial yang sama seperti kemarin, karena tutorial sebelumnya itu nggak ada audio. Dan satu lagi yang membedakan tutorial kali ini dengan yang kemarin, kita akan belajar tentang bagaimana cara seeding, kemudian bagaimana cara kita mengambil data yang ada di API Raja Ongkir, kemudian kita masukin ke database seperti data provinsi dan kota. Kemudian nanti kita juga akan belajar bagaimana caranya kita menggunakan kita melakukan request post ke server. Karena kemarin itu di tutorial sebelumnya itu hanya meminta get saja. Kira-kira seperti itu. Langkah berikutnya adalah yang harus kalian bikin adalah bikin dulu akun di Raja Ongkir, kemudian login. Maka yang halaman pertama yang akan kalian lihat adalah ini panelnya. Nah, silakan gunakan IP key ini untuk menggunakan IP Raja Ongkir. Nah, di sini IP key ini harus kalian simpan, apalagi kalau kalian punya akun yang premium. Karena untuk tutorial ini saya nampakin aja IP key-nya. Jadi kalian bisa pakai juga silahkan. Gitu maksudnya. Kemudian jangan lupa dibuka dokumentasi Laravel untuk bagian HTTP client. Kemudian bikinlah sebuah project, terserah kalian beri namanya apa. Kebetulan karena saya udah bikin, itu saya beri nama API Client Raja Ongkir. Setelah projectnya udah dibikin menggunakan command Laravel new nambah project, yang harus kalian lakukan adalah melakukan penginstalan Ghazal HTTP. Silakan di sini di copy, di paste, kemudian dimasukin ke terminal kalian seperti ini. Di dalam sini atau di dalam folder project kalian install yang ini tadi, baru bisa kita lanjut tutorialnya ke depan. Nah, karena saya tadi udah nginstal, kita lanjutin langsung ya ke depan. Jadi untuk Raja Ongkir itu sendiri adalah sebuah penyedia layanan API untuk melakukan pengecekan ongkos kirim. Jadi kalau misalnya kalian pernah pergi ke Lazada, ke Tokopedia, ke Bukalapak, jadi ketika kalian men-check out atau membeli sebuah barang secara online, itu kan ditanyain alamatnya di mana, provinsi dan kotanya di mana, kemudian ditanyain berapa gram. Nah, kira-kira seperti itu. Atau kalau misalnya udah tahu nih barang kita beratnya 1 kilo, kalau 1 kilo berapa bayarnya. Nah, biasanya orang pakai si Raja Ongkir ini tadi. Nah, untuk levelnya itu ada 3. Yang pertama adalah yang gratis, atau kita sebut starter, kemudian basic dan pro. Untuk basic dan pro tentunya fiturnya lebih lengkap. Sedangkan starter di sini adalah untuk basic agar kita si developer tadi bisa mempelajari gimana cara kita make si API Raja Ongkir. Dan tentunya tutorial kali ini sangat berguna bagi kalian yang ingin mencoba mengimplementasikan API yang sudah dibikin oleh orang lain. Jadi caranya hampir sama seperti yang saya ajarkan kali ini. Sebelum kita lanjut tutorialnya, saya minta tolong untuk di like, di subscribe, kemudian di share juga, dikasih tahu ada channel Tahu Coding. Kemudian jangan lupa ditonton videonya langsung di YouTube untuk mensupport channel ini. Jadi untuk si Raja Ongkir itu sendiri di starter akun, nih bentar saya cek masih ngerekam nggak? Oke, itu menyediakan 2 get request dan 1 post request. Jadi dia menyediakan list provinsi, list kota, dan yang terakhir adalah cost. Itu yang saya maksud adalah perhitungan atau output yang kita akan capai nanti. Jadi seperti contohnya seperti ini. Dari aplikasi yang udah saya bikin kemarin, ini dia. Bagian sini, nah ini dia. Jadi nanti yang akan kita capai di sini adalah kita akan ngebikin sebuah form sederhana, nanti yang menginputkan kirim dari mana, kita mau kirim kemana, kemudian berapa berat paket dalam gram, kemudian apa saja kurir yang bisa kita pilih. Untuk paket starter sendiri itu dia hanya menyediakan 3 kurir, yaitu JNE, Tiki, dan POS. Kemudian ketika kita klik cek ongkir, maka kita akan mengirimkan sebuah get request ke server kita, yang sebenarnya itu di request API-nya adalah post request. Kemudian dari API dia akan ngirimin sebuah tampilan data JSON, dan itu data yang udah dikirim dari si API Raja Ongkir itu bakal kita tampilkan seperti ini di bawah.
berupa tabel cost atau tabel perhitungannya tadi. Jadi di sini kalian bisa lihat ada nama service-nya, ada OKREC dan yes, ada deskripsi, ada harga, ada estimasi pengiriman dan note. Nah, note ini sendiri kenapa kosong itu tergantung dari si Raja Ongkir. Ada beberapa kasus yang memang note-nya itu berisi, ada juga yang enggak. Jadi nggak usah kalian pusingin banget yang bagian sini. Oke, langkah berikutnya adalah kita coba implementasikan ke aplikasi kita. Sebelum itu kita bikin dulu sebuah controller. Kita bikin sebuah controller sederhana, kita beri nama get API saja seperti ini. Kemudian kita buka controllernya si get API tadi, kemudian buka dokumentasi Laravel yang saya bilang tadi, kemudian kopikan making request. Jadi untuk melakukan request get, di sini kita cukup mengubah. Jika ingin get, cukup tuliskan get di sini. Jika ingin post, tuliskan post di sini. Kemudian selanjutnya. Nah, untuk yang pertama kali harus kita lakukan adalah melakukan import facets-nya di project kita, di controller kita tadi. Kita harus import si facets-nya di sini. Kemudian bisa kita ambil di sini template code sintaks sederhananya seperti ini. Sorry, sebelum itu kita bikin sebuah metode dulu, public function index. Kemudian pastikan di sini. Jadi nanti kita tampung HTTP GET request-nya itu di dalam sebuah variabel namanya respond. Nah, di sini adalah link dari API-nya. Karena kita mau mencoba implementasi bagaimana cara mengambil data provinsi sebagai contohnya, jadi kita cukup kopikan saja URL GET yang ada di sini. Kemudian kita pastikan ke dalam sini. Kemudian cukup di return respond variabel yang kita bikin tadi. Kemudian kita ada dua pilihan, ada body dan JSON. Nah, untuk body itu sendiri akan mereturn string, sedangkan JSON akan mereturn object. Array. Jadi yang bisa kita lihat di sini ada berbagai macam respon yang bisa kita gunakan di sini. Jadi biasa yang akan kita pakai nanti ke depan itu hanya dua ini saja. Oke, lanjut. Kemudian yang sama-sama kita tahu untuk Laravel sendiri agar kita bisa akses controller harus kita bikin sebuah root dulu. Jadi root yang akan kita gunakan sekarang itu adalah root get yang mengarahkan kita ke URL awal dengan controller get IP method index. Kira-kira seperti ini. Kita akan coba lihat aplikasi kita. Nah, bagi yang menggunakan SAM, kalian bisa langsung buka di sini di localhost kalian. Apa namanya tadi ya? Saya nama projectnya IP klien Raja Ongkir. Kebetulan ini adalah nama project saya, kemudian buka folder public. Maka diarahkan kita ke tampilan awal karena kita menggunakan URL /. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah itu kita dapat respon bodinya seperti ini. Kode 400 invalid key, API key tidak ditemukan. Jadi, apa saja yang harus kita butuhkan agar dapat akses si API Raja Ongkir tadi? Kita bisa tengok contoh request-nya di sini. Ternyata ada dua parameter yang harus kita tambahkan. Yang pertama adalah URL-nya, kemudian yang kedua itu adalah header. Nah, untuk menambahkan header di HTTP client, itu kalian cukup lihat di bagian dokumentasi yang ini. Di sini ada tulisan header. Jadi yang harus kalian tambahkan adalah function with header. Kira-kira seperti ini. Jadi kita pergi kembali ke controller, kemudian kita tambahkan seperti ini, with header, kemudian panah, dan di dalam with header itu kita bikin sebuah array seperti ini. Kemudian jangan lupa ditambahkan key. Jadi tulisan key yang di sini itu harus sama dengan yang ada di sini. Jadi nanti ada beberapa API, mungkin sama seperti tutorial saya yang sebelumnya, itu berbeda namanya. Mungkin bisa macam-macam, atau dia tulis di sini API key atau macam-macam gitu. Jadi kita ikutin aja dokumentasi dari API yang menyediakannya. Kemudian di sini kita bisa baca your API key. Nah, API key ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari si panel. Nah, ketika kita bikin akun dari si Raja Ongkir tadi, kalian cukup copy saja, kemudian paste ke sini. Seperti ini kira-kira. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita coba refresh lagi, dan apa yang kita dapat. Oke, kita dapat ya. Oke. Sekarang kita udah dapat list provinsi. Kemudian kedua kali kita akan mengambil list kota atau city. Caranya sama seperti tadi,
Jadi kalian cukup kopas aja seperti ini. Kemudian yang harus kalian ubah di sini hanya si URL-nya saja. Kira-kira seperti ini. Nah, karena kita pertama kali merechunnya si apa? Yang punya yang di atas, itu kita komentari aja dulu atau kita delete aja sebentar. Kita kan cuma mau ngetes doang. Nah, kita coba reload. Di sini kan awalnya cuma provinsi nih, ada Bali, Banten sampai berapa nih? Mungkin ada 34. Kemudian kita reload, maka kita akan dapat city atau kota. Nah, beserta province ID dan city ID. Nah, ini cukup banyak nih datanya. Nah, langkah berikutnya adalah kita ingin memasukin data yang dari API yang berbentuk string ini ke dalam database kita. Gimana caranya? Cukup gampang. Jadi kita cut aja nih dulu semua, kita kosongin controller kita, pergi ke terminal kalian masing-masing, kita bikin sebuah migration, PHP artisan make migration, PHP artisan make migration, kita bikin create table, kita bikin tabel province seperti ini. Kemudian kita buat tabel satu lagi untuk tabel kota yang cities seperti ini. Cities, waduh saya salah tulis, cities enggak, database migration cities ya harusnya kalau bahasa Inggrisnya, cities. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, jadi kita dapat dua migration baru, province dan cities, kira-kira seperti ini. Jadi nanti nama tabel kita ini bukan seperti ini, bukan tabel province, tapi cukup province saja. Kemudian untuk yang cities itu cukup cities saja seperti ini. Lah, kira-kira seperti ini aja. Kemudian langkah berikutnya adalah kita ingin bikin yang tabel province dulu. Untuk tabel province, saya lupa dia ngerecun apa saja, tapi bisa kita lihat di sini di dokumentasi. Di province itu dia mengirim sebuah respon, jadi resultnya adalah province ID dan province. Jadi kita ambil aja ini sebagai nama field untuk tabel kita nanti. Jadi cukup seperti ini aja. Oh, province ID kita pakai ID bawaan Laravel aja. Sedangkan untuk nama provinsinya kita pakai ini, tabel string. Kemudian beri nama province seperti ini aja. Kemudian untuk yang city, ini saya close. Untuk city itu return respon ada city ID, itu ID aja kita pakai. Kemudian ada province ID. Nah, ini agak beda dikit untuk relationship-nya nanti. Jadi kita harus nambah di sini adalah big integer unsigned. Kira-kira seperti ini. Kemudian beri namanya di sini province ID. Kemudian di sini ada nama province, seperti ini nama nggak perlu kita tambahin di sini. Kemudian ada tipe, bolehlah kita ambil karena kita punya relasi, jadi kita nggak perlu nama provinsinya karena nanti kita bakal manggil doang aja menggunakan eloquent relationship. Kemudian di sini ada tabel. Kemudian kita tambahkan lagi satu lagi, fieldnya adalah city name, nama kotanya seperti ini. Kemudian yang di bawah satu lagi kita bisa baca ada namanya postal code. Jadi postal code ini itu udah jelas integer ya. Yaudah string aja saya bikin, soalnya kita nggak bakal mengali-ngali di sini. Kira-kira seperti ini aja. Kemudian untuk panjangnya cukup postal code udah pasti 5 ya. Terus saya kasih aja 10, kira-kira seperti ini. Dah, kira-kira seperti ini saja. Kemudian buka terminal lagi, kita lakukan yang namanya PHP artisan migrate untuk membuat tabel kita tadi. Nah, bisa kita lihat di sini, you are using default database name Laravel, database-nya nggak ada. Oh iya, berarti kita harus set dulu di env apa nama database yang akan kita gunakan nanti. Tapi sebelum itu saya bikin dulu database saya di PHP myadmin, karena saya belum bikin database apapun. Jadi kalian bikin dulu ya database-nya untuk project kali ini. Kita tunggu loadingnya, kita klik new. Kemudian saya berikan nama API client Raja Ongkir, kira-kira seperti ini. Berhasil.
kemudian saya samakan nama database-nya dengan database yang barusan saya bikin di file.env. Kira-kira seperti ini aja. Udah. Kemudian kita jalankan lagi PHP Artisan migrate. Dan kita lihat magic dari si Laravel ngebikin tabel kita. Kita cek lagi di sini apakah tabelnya udah tergenerate. Kita cek province. Udah sesuai nggak filenya? Ada ID province. Kemudian di bagian kota atau cities ada province ID, tab city name. Waduh, ini kok saya kasih nama 55700 nih, harusnya postal code ya. Sorry. Postal code. Jadi untuk ngubahnya kalian bisa tuliskan seperti ini, PHP Artisan migrate rollback aja. Jadi ntar dia hapus rolling back. Jika kalian reload di sini bakal hilang. Nah, nggak ada lagi kan. Kemudian kita migrate sekali lagi. Itu makanya kita mesti ngecek 2 kali ketika kita bikin sebuah tabel. Province ID, tipe, city name, dan postal code. Oke, kita udah dapat tabel-tabelnya. Sekarang kita berusaha untuk mengisi data tadi. Kita menggunakan yang namanya seeder dulu. PHP Artisan make seeder. Saya beri namanya, yang satu adalah city seeder. Kemudian yang kedua saya akan bikin yang namanya province seeder. Ayo komputer. Province seeder, saya beri nama province seeder. Kira-kira seperti ini aja. Kemudian kalian bisa lihat di bagian folder database tadi juga, kemudian sheet, kita dapat 2 file baru namanya city seeder dan province seeder. Nah, untuk menginsert data yang udah kita ambil dari respon tadi, kita mulai dulu dari yang province. Nah, tadi kan di sini di controller get API, saya Ctrl Z lagi ya. Ini kan kita punya respon di sini nih. Nah, kira-kira seperti ini. Respon yang barusan kita bikin ini kita cut ya. Kemudian kita pindahkan kita mulai dari provinsi dulu ke sini. Kira-kira seperti ini. Kemudian langkah berikutnya adalah karena kita butuh fetch HTTP, jangan lupa kita import di atas. Apa tadi namanya? Nih, use eliminate support fetch HTTP. Di atas ini. Wajib kalian import agar si fetch HTTP ini bisa kita pakai. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita ingin melakukan insert datanya. Nah, harus kalian lakukan adalah sebelum itu kita kembali ke controller. Sorry, ini nggak jadi kita hapus. Jadi yang harus ketika kita mereturn sebuah body seperti ini, kembali lagi, kita akan dapat beberapa objek di sini. Ada raja ongkir, query, status, code, description, dan result. Yang kita butuhkan di sini adalah result. Sebentar, ini adalah kota, sedangkan kita mau provinsi. Sorry, kita ambil URL provinsinya. Nih, starter province. Kita reload lagi. Pastikan di sini kalian udah sama ya sama saya. Raja ongkir, status, dan result. Jadi yang kita butuhkan itu hanya resultnya saja. Array dari si result tadi. Gimana caranya kita hanya menampilkan result aja yang di sini? Artinya cuma saya ingin keluar province ID dan province, kemudian bla 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 array lainnya. Caranya seperti ini. Kalian bisa melakukan return respon seperti ini, tetapi tidak ke body lagi. Tetapi seperti ini. Kalian baca di sini ada raja ongkir. Kemudian tulis raja ongkir seperti ini. Kemudian di raja ongkir, kemudian yang selanjutnya adalah result. Seperti ini. Kita tampilkan result. Nah, setelah kita membuat seperti ini, kita coba reload. Maka tampilannya kita memperoleh array dari si province ID dan province saja. Kira-kira seperti ini. Hingga 34 provinsi yang ada di Indonesia. Nah, jadi yang ini yang ingin saya masukkan ke dalam database. Gimana caranya? Oke, kembali lagi ke seeder kita tadi. Ini saya copy aja ya. Nih, kita copy. Kemudian pergi ke province seeder tadi. Yang tadi kan region body nih. Nah, sekarang harusnya dia seperti ini. Saya bikin sebuah variabel baru. Saya beri nama bukan data. Saya beri nama provinces. Kemudian setelah kita tahu yang keluar itu adalah sebuah array,
saya lakukan yang namanya for each. Seperti ini. Kita for each si province yang berupa array tadi sebagai province seperti ini. Kemudian di dalam sini nanti kita akan buat data yang ingin kita masukin ke database tadi. Kita tampung dalam sebuah variabel data province tapi dalam bentuk array. Kira-kira seperti ini. Nah, jadi kalian harus lihat di sini apa saja nama field yang akan kita ambil. Jadi di dalam database tadi kita untuk bagian province ada mana dia tadi ini ya, API Raja Ongkir, kemudian tabel province. Kita ada dua tabel yang harus kita masukin. Yang pertama adalah ID dan province. Jadi untuk ID itu adalah seperti ini. Jangan lupa ditutup di sini. Sorry. Ya, udah benar. Kemudian ID province seperti ini. Kemudian seperti ini. Kita ngambil ini province ID. Kira-kira seperti ini. Kemudian koma. Kita kopas saja ini, kemudian kita edit di bawahnya. Yang kedua adalah di sini province namanya province. Kemudian kita lihat resultnya juga province juga. Kira-kira seperti ini. Nah, kita nggak pakai function apa tuh namanya fetch script ya. Kita menggunakan insert. Jadi agar kita bisa masukin data kita ke database, kita butuh namanya model. Jadi kita bikin dulu model, partition make model, namanya province, saya beri nama di sini. Dan tentunya di dalam model province tadi itu harus kita definisikan apa nama tabel kita tadi. Kenapa harus seperti ini? Karena saya ragu penamaan tabel saya ini udah sesuai atau enggak. Jadi saya cari cara aman. Jadi saya sengaja memberitahu si model bahwa ini adalah nama dari tabel kita tadi. Kebetulan apa namanya tadi ya, provinces ya, provinces seperti ini, protected table provinces. Kemudian kita kembali lagi ke province header tadi, kita import di sini use up province kira-kira seperti ini. Kemudian kita lakukan insert province, ini nama model kita tadi, lakukan insert. Apa yang kita insert? Data dari si province tadi. Kira-kira seperti ini saja. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan tes apakah header kita ini berjalan atau enggak. Jadi PHP artisan dbset, kemudian garis apa tuh, strip dua kali. Apa nama kelasnya adalah province header. Kira-kira seperti itu. Kemudian enter. Apakah berhasil? Error. Kenapa error? Kita bisa baca di sini province. Oh, sepertinya saya ada ada typo di sini. Province di bagian mana ini? Province. Gimana ini? Province sama dengan province. Kelas province not found. Province. Apa saya beri nama tadi? Province. Use up province. Province. Saya coba jalan lagi, error. Kelas province not found. Kenapa ya? Sebentar. Saya mau cek dulu kelas province. Oh iya, ini province ini salah tulis nih. Yang mana nih province nomor 30? Province. Saya kayaknya sih tipe province di sini iya di sini. Berarti di sini salah saya nulis nih. Harusnya province bukan province. Kita coba jalankan lagi headernya. Enter. Apa katanya lagi di sini? Ada tabel yang tidak diketemukan di sini. Ini datanya sebenarnya bakalan masuk. Apa katanya di sini ya? Errornya. Base table or view not found. Tabel API Klan Raja Ongkir provinces. Sepertinya tabel kita nggak ditemukan. Coba saya reload. Apa nama tabelnya tadi? Select from provinces. Sedangkan ketika kita men-set nama tabel tadi di model itu provinces. Nah,
Ini karena saya tipe pakai sok-sokan pakai bahasa Inggris. Jadi kalau kalian nanti pakai bahasa Indonesia aja lah provinsi. Kenapa saya pakai bahasa Inggris ya? Karena saya ingin ngikutin dokumentasi API si Raja Ongkir tadi yang nyebut provinsi itu province bahasa Inggris gitu. Oke, kita jalankan lagi. Berarti kesalahan kita hanya tipe saja. Kita jalankan lagi seedernya. Waduh, ini error lagi. Kenapa error? Query exception. Duplicate entry 21 for key primary. Oh, artinya ada data yang udah kita masukin. Kita coba cek di sini. Province, browse. Tidak ada data sama sekali. Dan di sini ada primary key yang katanya bentrok gitu. Ternyata saya ada salah di sini. Jika kita perhatikan, yang ingin kita masukin itu kan sebenarnya provinsi. Sedangkan di sini yang saya panggil ada URL untuk city atau kota. Harusnya di sini harus provinsi juga kan. Makanya datanya duplikat. Provinsi. Oke, mudah-mudahan nggak ada error lagi. Dibikin malu aja nih, terus kita tahu coding. Oke, ternyata sukses. Setelah kita sukses, kita cek apakah datanya masuk. Kita cek berapa row-nya apakah 34. Oke ya, ada 34. Jadi udah masuk semua datanya. Langkah berikutnya adalah kita ngebikin seeder untuk si apa nih namanya? Si kota atau si city. Oke, caranya sangat gampang sekali. Kalian kopas, masukin ke city seeder, paste, pergi lagi province seeder. Jangan lupa kita kita impor fetch HTTP-nya di sini. Kemudian karena kita berurusan dengan database, jangan lupa kita bikin sebuah model baru untuk si city tadi. Partition max city table. Oke, berhasil. Kemudian kita buka tabel city tadi. Waduh, karena sorry, delete. Harusnya namanya city aja. Enter. Oke, kita dapat model namanya city. Kemudian jangan lupa protected tabel sama dengan namanya CTS, nama tabel yang barusan kita bikin tadi. Kalau nggak salah ya tabelnya CTS ya. Bentar, kita tengok dulu namanya CTS. Oke, sini ada tipe lagi protected. Nah, seperti ini. Oke, untuk model udah selesai. Kemudian kita balik lagi ke city seeder. Jangan lupa kita impor model kita tadi. Use up apa namanya tadi? City. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kita edit sedikit di sini. Jangan lupa si province jadi city insert. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita pergi ke controller lagi, untuk memastikan apa saja yang akan kita return nanti. Karena sebelumnya kita menggunakan province, sekarang kita menggunakan city. Kita ubah aja URL-nya menjadi city. Kemudian kita coba reload. Apa yang kita dapat di sini? Result-nya itu adalah ini. Nah, jadi langkah berikutnya adalah kita mau masukin data-data yang ada di sini ke dalam field yang udah kita definisikan tadi di database kita. Kira-kira seperti ini. Jadi kita punya di sini city ID. Nah, sebelum itu kita balik lagi ke city seeder. Kita ubah di sini URL-nya menjadi city, jangan sampai salah lagi. Kemudian, karena di sini saya beri namanya province variabelnya, agar kita bisa memahami, kita ubah aja nama variabelnya menjadi city seperti ini. Dan di sini menjadi city. Oke, agar kalian bisa ngebaca gitu. Dan di sini harusnya data city lagi kan. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, langkah berikutnya adalah di dalam sini kita for each data sesuai dengan field yang ada di dalam database kita. Jadi city namanya di sini adalah city ID, paste, kemudian koma, kemudian kita tengok lagi di field kita ada apa? Ada province ID. Kita bikin seperti ini. Kemudian city, koma, kita cek lagi di hasil responnya. Namanya kita udah samain namanya tadi ya, province ID. Jadi kita kopas ini agak 1 2 3, kemudian kita lakukan edit.
Kita lihat lagi, ada tipe. Oke, kemudian ada city name, seperti ini, dan yang terakhir adalah postal code. Karena pernamaan field yang saya ada di database ini udah saya sesuaikan dengan respon, jadi itu udah pasti sama. Nah, oke. Jadi kira-kira seperti ini. Kemudian langkah berikutnya adalah kita coba jalankan si seeder tadi untuk memasukin data CCT tadi ke dalam tabel city yang ada di database kita. Seperti biasa, kita kembali ke terminal kita, PHP Artisan dbSeed seperti ini. Kemudian karena kita manual jalanin seednya, jadi kita harus deklarasikan kelasnya apa. Itu namanya adalah city seeder. Enter. Please nggak error. Yes, tumben nggak error. Agak aneh juga kalau ngoding nggak ada error ya. Kita klik tabel city tadi, kita cek apakah datanya sudah sesuai. Ternyata sudah sesuai. Oke, baiklah, untuk tutorial kali ini cukup sampai di sini saja. Saya takut mikrofonnya rusak lagi atau soundnya bermasalah. Jadi kita hentikan dulu sampai di sini. Nanti kita bakal lanjut di part yang kedua. Oke, salam dari saya, Tau Coding. Jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih.